Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa semuanya sehat-sehat saja? Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Pak Ketua, mohon memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, berdoa selesai. Untuk kehadirannya, apa semuanya hadir? Tidak ada yang sakit? Oke, baik, semuanya hadir. Oke, saudara-saudara, pertemuan hari ini kita akan mempelajari mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mengelompokkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan yang keempat, menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial. Indikator pembahasan hari ini yaitu yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan keempat, saluran-saluran mobilitas sosial. Oke, yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin. Yang pertama yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan. Dan yang kedua, sosial, yang berarti seseorang atau sekelompok orang dalam kelompok sosial. Jadi pengertian mobilitas sosial ialah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Yang kedua, B, bentuk-bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas ialah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah merupakan penurunan status atau kedudukan seseorang. Yang pertama tadi yaitu contoh dari mobilitas vertikal ke atas, yaitu contohnya guru kelas berpindah profesi menjadi kepala sekolah. Yang kedua, anak petani berpindah profesi menjadi tentara. Contoh mobilitas vertikal ke bawah yaitu seorang pengusaha kaya bangkrut dan pada akhirnya jatuh miskin. Yang contoh kedua, pejabat pemerintah korupsi dan pada akhirnya dipenjara. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan sosial. Contoh mobilitas horizontal yaitu penjual bakso ganti usaha menjadi penjual lalapan. Guru IPS SMP 17 pindah
pindah guru menjadi guru di SMP Negeri 12. C. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong yang pertama yaitu satu, faktor struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah keturunan raja itu sendiri. Yang kedua, faktor individu. Faktor individu adalah kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadi. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan karena keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Yang ketiga, faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Apabila tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Ketidakkepuasan akan status sosial tersebut mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Yang keempat, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Yang kelima, faktor politik. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman, atau bisa juga disebabkan oleh sistem politik pemerintahan yang bertentangan dengan hati nurani maupun paham yang dianutnya. Jadi, meskipun negaranya subur, namun kondisi politik yang tidak kondusif bisa mempengaruhi mobilitas masyarakatnya. Yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status sosialnya karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Yang berikut faktor penghambat. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang pertama, kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah mempengaruhi terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan lainnya. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia.
Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Yang berikut di saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Pendidikan merupakan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Yang kedua, organisasi politik. Seseorang atau sekelompok orang dapat meningkatkan status sosialnya melalui partai politik. Contohnya, Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Ketika ia mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi di antara lain koperasi dan badan usaha. Tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya melalui organisasi koperasi. Kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Yang keempat, organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contohnya, organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Yang kedua, Ikatan Dokter Indonesia. Yang ketiga, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yang keempat, organisasi profesi lainnya. Oke, saudara-saudara, mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Oke, kalau sudah jelas, pertemuan hari ini Bapak akhiri dan kita lanjutkan minggu depan. Sebelumnya saya akan memberikan tugas dan dikerjakan kuis di Google Form. Linknya bisa kalian akses di grup WA. Sekian untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.